Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelompok 6. Kita akan melanjutkan perhitungan untuk acara 2, yaitu menghitung struktur makro zoobentos di sungai tempat kita pengamatan kemarin. Hei semut. Nah, untuk spesies yang kita dapatkan ada 4 jenis. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat pada zona A dengan jumlah segini, zona B dengan jumlah untuk spesies 3 ada 2, untuk spesies keempat ada 9, sedangkan zona C kita tidak menemukan apapun karena mungkin botol sampel yang kita gunakan pas pengamatan kemarin tertukar, atau mungkin karena tertinggal di tempat praktikum. Intinya di zona C kemarin kita tidak menemukan apapun. Oke, lanjut untuk perhitungannya. Adapun perhitungan untuk acara 2, yang pertama, indeks diversitas minus sigma pi len pi, indeks ekuitabilitas yaitu dengan simbol E sama dengan H aksen per len S. Berarti indeks ekuitabilitas ini bisa kita dapatkan setelah kita menghitung indeks diversitas, karena nilai H aksen ini akan dipakai nanti di indeks ekuitabilitas. Lalu apa maksud dari keterangan-keterangan ini? Pi ini merupakan perbandingan antara jumlah individu suatu jenis dengan jumlah individu seluruh jenis. Contohnya, untuk spesies pertama itu hanya ada satu di seluruh zona, hanya ditemukan satu spesies saja, maka 1/22. 1/22 ini adalah jumlah dari seluruh jenis. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 7 tambah 9 sama dengan 22. Nah, sehingga pi dari spesies pertama yaitu 1/22. Begitupun dengan spesies-spesies selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu S. S itu jumlah jenis. Ada berapa jumlah jenis? Ada 1, 2, 3, 4. Kita hanya menemukan 4 jenis. Maka S di sini yaitu ada 4. Kemudian len logaritma natural. Kita bisa menghitung len ini melalui kalkulator, yaitu dengan cara manual, atau bisa kita menggunakan Excel. Kemudian nanti untuk menghitung indeks ekuitabilitas ini sama dengan H aksen, nilai dari indeks diversitas dibagi dengan len S, len 4. Nanti len 4 ini dia memiliki nilai tersendiri kalau kita pakai kalkulator atau pakai Excel, len 4, karena S ini tadi merupakan jumlah jenis, yaitu kita menemukan 4 jenis spesies. Oke, untuk mempermudah kita akan menggunakan Excel untuk melakukan perhitungan dengan rumus indeks diversitas dan indeks ekuitabilitas. Indeks diversitas ini tadi kita sudah bahas bahwa dia itu rumusnya minus sigma pi len pi. Nanti dulu. Oke. Untuk pi ini sendiri kita bisa klik di kursor ini, maka akan muncul rumus di kolom yang ini G5/G9. G5 ini adalah jumlah dari spesies itu sendiri dibagi dengan G9, yaitu jumlah dari seluruh spesies. Maka akan didapatkan nilai dari pi spesies pertama. Begitupun dengan selanjutnya, pi dari spesies kedua, pi dari spesies ketiga, dan pi dari spesies keempat, yaitu G8/G9. Jumlah dari seluruh individu yang ada di spesies keempat dibagi dengan jumlah seluruh individu. Ditemukanlah nilai dari pi. Untuk len pi ini sendiri kita lihat, oke, ketikkan kursor maka akan muncul rumus minus len H5. H5 ini adalah nilai dari spesies pertama. Kenapa ada minus? Karena di rumusnya tersebut didapatkan minus. Oke, di sini ada minus len H5. Caranya seperti apa? Oke, kita coba ya. Ketik sama dengan minus len, ketik 2 kali dan enter. Nah, maka akan didapat hasil seperti ini.
Untuk selanjutnya nanti juga bisa dilakukan cara yang sama, yaitu dengan mengetikkan sama dengan minus len dan mengetikkan kursor pada pi-nya, karena yang kita cari adalah len pi. Oke, untuk selanjutnya indeks diversitas. Indeks diversitas ini rumusnya apa tadi? Yaitu H5 kali I5. H5, yang ini H5 dikali I5, yaitu pi kali len pi. Kemana dia minus yang tadi yang pertama yang ada di rumus, yaitu sudah kita masukkan di len pi, maka akan didapatkan indeks diversitas dari spesies pertama yaitu 0,140502. Begitupun selanjutnya, dan juga untuk indeks ekuitabilitas kita cek rumusnya ada J5 per I14. J5 yaitu yang ini, indeks diversitas dari spesies pertama dibagi dengan I14. Yang ini I14 1,386294 dari mana didapat, yaitu ini merupakan nilai dari len S atau len 4, karena 4 ini tadi adalah jumlah dari jenis seluruh spesies. Kan ada 4 spesies yang kita dapat, ada 4 jenis, maka len 4 itu nilainya 1,386294. Nah, karena file ini sudah jadi dan kalian sudah paham terkait dengan perhitungan makro Zubentos ini, maka PR kalian yaitu untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus yang sudah ada di buku petunjuk. Tinggal masukin rumus loh. Oke, let's see rumusnya. Berarti nanti adik-adik tinggal masukkan pi-nya berapa, len pi berapa dikali berapa, sehingga akan menghasilkan nilai dari indeks diversitas yang sudah kita hitung tadi. Begitupun dengan indeks ekuitabilitas, H aksennya sudah didapat, H aksen dari masing-masing spesies dibagi dengan len S, len 4, karena kita mendapatkan 4 jenis spesies untuk mendapatkan E ini. Sedangkan E ini kan udah kita dapat juga, maka tinggal masukkan angkanya. Oke, lanjut ke indeks similaritas dari Sorensen, di mana kita akan mencari indeks similaritas zona A, B, indeks similaritas B, C, dan indeks similaritas dari C dan A untuk membandingkan spesies yang ada pada masing-masing zona dari A dan B, B, C, C, dan A. Kita akan membandingkan. Untuk yang pertama yaitu indeks similaritas dari zona A ke zona B dengan rumus yang tadi yaitu 2D. D merupakan jumlah jenis yang sama pada dua habitat, yaitu let's see, jumlah yang sama pada kedua habitat antara zona A dengan zona B yaitu ada dua jenis, yaitu Littorina dan lalat kadis. Sehingga 2 kali 2 per jumlah jenis yang ada pada zona A, ada 4 jenis spesies, sedangkan pada zona B ada 2 jenis, maka 4 plus 2 dikali 100%. 4 per 8, 1 per 2 dikali 100%, maka akan didapatkan 0,5 atau 50%. Sehingga dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika indeks similaritas kurang dari 50% sama dengan similaritasnya rendah. Jika indeks similaritas lebih dari 50% maka tingkat similaritasnya tinggi. Oke, indeks similaritas dari zona AB sudah kita temukan, sedangkan indeks similaritas zona B, C, dan zona AC kita tidak akan mencarinya karena kan tadi indeks similaritas ini kita gunakan untuk membandingkan tingkat kesamaan dari masing-masing zona. Sedangkan zona C ini dia itu tidak memiliki spesies sama sekali. Maka dari itu apa yang akan kita bandingkan, kan nggak ada. Maka untuk indeks similaritas ini kita hanya mencari zona A dan zona B karena di sana terdapat kesamaan spesies yang ada pada kedua zona.